Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai persamaan dasar dan sifat-sifat gelombang yang merupakan dasar untuk memahami gelombang akibat angin. Ya. Nanti di bagian awal sampai dengan UTS kita akan pelajari tentang fluktuasi muka air laut, lalu gelombang angin dan gelombang rencana. Baru setelah UTS kita akan mempelajari mengenai transport sedimen sejarah pantai dan perencanaan bangunan pemecah gelombang. Nah, sebetulnya kalau kita melihat ya fenomena di dalam pantai, di tepi pantai, itu ada yang disebut dengan gelombang dan ada yang disebut dengan arus, ya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Kadang-kadang orang itu berpikir bahwa gelombang dan arus adalah sesuatu yang sama, ya. Jadi kalau kita ada di pinggir pantai, ya, terus kita memandang ke laut lepas, nggak tahu memikirkan apa atau memikirkan siapa, ya, dia yang datang dan pergi tanpa diminta, sih. Nah, gelombang itu kita lihat ada muka gelombang yang datang ya ke pantai, terus dia kembali lagi ke tengah laut. Nah, sebetulnya yang kita lihat bergerak itu sebetulnya adalah muka gelombangnya. Nah, ternyata arah muka gelombang ini berbeda dengan pergerakan partikel airnya. Ya. Itu adalah gelombang. Sedangkan kalau arus itu pergerakan partikel airnya, itu dia searah dengan arah arusnya. Nah, kalau yang lebih mudah mungkin kita memahami tentang arus duluan ya daripada gelombang dulu. Kalau arus itu kita ibaratkan seperti air selang ya. Kita menyemprot air selang itu kalau misalnya dinyalakan selangnya, maka airnya itu pasti akan memancar ya searah dengan kemana kita mengarahkan selangnya, ya kan? Airnya arahnya ke sana, ya dia juga sana, seperti lagi nyuci sepeda motor gitu ya. Pasti dia akan menuju tempat diarahkannya selang tersebut. Nah, tapi kalau gelombang itu berbeda ya. Nah, kita akan melihat bagaimana gelombang, ya, ilustrasi kejadian gelombang. Nah, jadi ini ceritanya di dalam sebuah wadah ya, baskom. Nah, ini diberi gaya ya, diberi gangguan di tengah, sehingga air itu membentuk riak gelombang. Nah, kalau kita seperti ini, kita ibaratkan itu, ini yang paling tengah ini adalah offshore ya, laut lepas, tengah laut ya kan. Nah, terus dia akan ada gelombang yang arahnya itu ke arah kita. Kita ada di pinggir laut ya, kita nggak di tengah laut nih ceritanya. Nah, arahnya itu ke pinggir laut. Nah, pinggir lautnya kita katakanlah kita di pinggir-pinggirnya ya. Benar nggak arahnya ke pinggir laut ya kan? Coba kita lihat. Nah, kita lihat bahwa ya bahwa yang kita amati selama ini adalah muka gelombang, karena kelihatan sekali bahwa gelombangnya itu dari tengah dia mengarah ke pinggir, ke lokasi yang ketika kita itu mengamati gelombang. Nah, seakan-akan kan gelombangnya ke sana ya. Nah, tapi sesungguhnya gelombang itu seperti apa sih gerakannya? Bukan. Sebetulnya partikel air itu gerakannya seperti apa? Jadi muka gelombang yang kita lihat seakan-akan bergerak, ternyata itu bukan gerakan partikel airnya seperti halnya arus.
Kalau arus kan tadi pakai analoginya selang itu ya, akhirnya dia akan bergerak sesuai dengan arah arusnya. Nah, kalau gelombang itu kita bisa melihat bagaimana pergerakan partikel air gelombangnya. Itu kita ibaratkan dengan ini bola-bola kertas ini, kita amati gerakannya bola kertas. Apakah bola kertas ini dia bergerak seperti gerakannya muka gelombang. Kalau muka gelombang kan dia dari tengah tadi, dia akan bergerak keluar ya, ke pinggir wadah tadi. Tapi kalau kita lihat gerakannya, nah kita lihat gerakannya bola-bola kertas itu, nah dia naik turun seperti itu, dia tidak bergeser, dia tidak berpindah ke pinggir wadah. Nah terus gerakannya seperti apa? Nah ternyata gerakannya seperti ini. Ternyata gerakannya itu, nah coba kalau kita ikuti ya, pakai kursor misalnya. Kemudian ke atas, kanan, ke bawah, kiri, atas, dan bawah lagi. Sedangkan muka gelombang yang kita lihat selama ini, itu justru adalah yang warna merah ini. Dia gerakannya lurus ke kanan, ya. Dan itu berbeda dengan gerakannya yang partikel airnya yang kecil-kecil itu. Laut ya, ketika kita di pinggir laut, lalu kita melihat ada muka gelombang yang bergerak dari tengah laut ke pinggir laut misalnya atau sebaliknya, maka itu yang bergerak ya satu garis gitu ya, seperti yang warna merah ini, tuh lurus, itu ternyata muka gelombangnya. Sedangkan partikel airnya sendiri itu seperti halnya bola ini tadi, bola kertas tadi ini. Kalau misalnya bola kertasnya itu dia bergerak searah dengan muka gelombangnya, harusnya bola kertasnya gerak dong dari tengah ini ikut ke pinggir. Tapi enggak ya, ternyata bola kertasnya cuma dia muter gitu ya. Seperti bergerak seperti elips ya. Bergerak seperti elips dan dia tidak ikut ke ujung kanan seperti halnya muka gelombang. Nah, itu adalah gelombang. Nah, jadi kalau kalian pernah lihat film Nemo, ya, ternyata ini, nah, ini adalah ilustrasi perjalanannya. Ini ada Nemo sama Dory ya. Ceritanya itu mereka itu sedang di laut, tapi kok di laut ini mereka seperti ada di suatu tempat yang aliran airnya tuh sangat cepat ya. Tidak seperti gelombang yang tadi kita lihat, ya kan? Nah, terus gimana nih? Ternyata di laut itu kita bisa mengibaratkan di tengah laut yang luas itu seakan-akan itu ada selang-selangnya ya. Jadi di dalam selang tersebut itu ada current ya sebutannya, itu ada arus yang dia memiliki pola dan lokasi tertentu. Nah, ini yang diperlihatkan nih ceritanya awalnya nih Nemo sama Dory-nya ini sedang ikut kura-kura ya, kura-kura atau penyu ya, yang dia itu sedang sedang mengarungi perjalanan. Nah, terus dia disuruh keluar dari pusaran arus itu dan dia sekarang akan keluar menuju ke laut yang tidak ada arusnya. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi ternyata di laut itu ada wilayah yang ini ya, yang tenang seperti ini. Yang kalau di wilayah ini yang terjadi adalah gelombang seperti yang kita lihat tadi. Kalau gelombang itu kan partikel airnya kan gerakannya nggak terlalu banyak ya. Dia hanya muter-muter elips, terus ada yang berputar seperti lingkaran. Nah, tapi kalau di bagian yang ada arusnya seperti ini, kita lihat bahwa nah gerakannya itu sangat cepat ya, dan menuju satu arah tertentu itu ada arahnya. Nah, kalau kita lihat jadi seakan-akan di dalam laut yang luas itu ada
selang arusnya ya. Dan di sini disebut dengan East Australian Current. Nanti kita bisa melihat ya bahwa sesungguhnya bahwa sebetulnya di dunia di bumi ini itu ada banyak macamnya arah-arah arus ya. Dia ada polanya yang melewati berbagai benua ya, melewati berbagai samudra ya dengan arah dan posisi tertentu. Kita coba simak ya, kenapa ya kok bisa di lautan yang sebegitu besarnya itu ada arus ya. Ini hanya singkat ya, coba kita lihat video ini. In 1992, a cargo ship carrying bath toys got caught in a storm. Shipping containers washed overboard, and the waves swept 28,000 rubber ducks and other toys into the North Pacific. But they didn't stick together. Quite the opposite. The ducks have since washed up all over the world, and researchers have used their paths to chart a better understanding of ocean currents. Ocean currents are driven by a range of sources: the wind, tides, changes in water density, and the rotation of the Earth. Nah, jadi kalau dilihat di sini, ini ceritanya tadi ada ini ya, ada ternyata pernah ya ada kasus seperti itu. Jadi di tahun berapa tadi? 92 ada kapal kargo yang membawa mainan bebek-bebekan ya. Mainannya itu banyak sekali. Nah, sampai ketika ternyata dia kan tenggelam ya kan, karam. Nah, 28.000 bebek-bebekan karet itu ya, dia terapung-apung di Samudra Pasifik. Nah, ternyata justru kejadian musibah tersebut itu malah menjadi bahan untuk mempelajari kemana saja arus di samudra itu membawa si mainan bebek-bebekan ini. Karena bisa-bisanya si bebek-bebekan ini dia tertransportasi ya, terbawa oleh arus ke berbagai belahan dunia yang lain. Nah, ini kita bisa lihat nih ya arah-arah arus di dunia itu seperti apa. Ada yang ke atas kan ya, ada yang ke ada yang lewat Arktik, ada yang ke arah Samudra Hindia, ada yang terus lewat lagi. Dan ini kalau dilihat secara 3 dimensi itu nanti ada yang naik, ada yang turun, nanti bisa lihat di video yang lainnya. Nah, ternyata kalau di sini sebutkan tadi bahwa apa saja sih penyebab terjadinya ocean currents atau arus itu diantaranya adalah karena adanya angin ya. Kalau angin jelas ya, kalau dia ada angin di atas maka itu bisa menyebabkan adanya gelombang, juga bisa menyebabkan adanya arus. Nah, lalu tides itu adalah pasang surut ya, pasang surut ada yang naik, ada yang turun, itu bisa menyebabkan adanya arus. Lalu perubahan water density, perubahan densitas air laut, karena di setiap tempat itu nanti ada perbedaan di water density, di masa jenis airnya, dan juga ada pengaruh dari rotasi bumi. Ya. Lalu selain itu, topografi dari dasar ya. Jadi dasar, kalau topografi itu kan istilah untuk permukaan laut ya. Nah, kalau di dasar laut itu istilahnya adalah batimetri. Nah, batimetri, lalu ada shoreline atau garis pantai, itu juga membuat arus laut itu jadi berubah ya, jadi perubahan seperti itu, sehingga dia bisa berubah arah, dia bisa semakin cepat, bisa menjadi semakin lambat.
two main categories, Nah, di sini, surface currents and deep ocean currents. nah di sini nanti ada lebih jauh lagi, ada surface current ya kan, arus yang di permukaan, tapi ada juga yang deep ocean current. Jadi ada arus yang di bawah laut ya. Surface currents control the motion of the top 10% of the ocean's water. Dan nanti mungkin untuk lebih jauhnya bisa dilihat video ini ya. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini kita akan melihat bahwa ternyata gelombang, kalau tadi kan gelombang dan arus, nah sekarang gelombang saja itu ternyata ada dua jenis secara garis besar ya. Ada gelombang pendek, ada gelombang panjang. Maksudnya tuh pendek panjang apanya? Maksudnya adalah periodenya ya. Jadi untuk gelombang dengan periode yang relatif singkat, biasanya itu beberapa detik, itu contohnya adalah gelombang akibat angin. Yaitu yang sering kalian lihat kalau ada di pinggir laut, dia gelombangnya itu kan dia hanya naik turun gitu aja ya, naik turun, bukan yang muka gelombangnya yang menerus maju itu bukan, tapi setiap yang naik lalu turun lagi. Nah itu kan setiap kali gelombang itu dari satu puncak ke puncak yang lain atau dari satu lembah ke lembah yang lain, itu kan sebetulnya adalah satu gelombang ya. Jadi misalnya dari puncak ke puncak yang lain, nah ini nanti kalau kita hitung waktunya berapa lama, puncak mencapai puncak yang lain itu adalah satu periode. Nah, gelombang akibat angin, gelombang yang disebabkan oleh angin yang bertiup di permukaan laut, itu disebut dengan ya gelombang akibat angin, termasuk gelombang yang pendek. Ya. Sedangkan ada yang gelombang panjang, yaitu gelombang dengan periode yang relatif panjang, yaitu beberapa jam. Ya. Kalau misalnya ada yang tinggal di pinggir laut ya, di pinggir pantai misalnya, akan tahu misalnya oh ini biasanya nanti jam 12 siang gitu ya, atau nanti sore jam 4 itu biasanya paling tinggi ya, itu sedang pasang gitu kan, lalu nanti subuh-subuh itu nanti surut. Nah, dan itu berbeda-beda tergantung tepatnya, nanti kita akan pelajari. Ada gelombang yang pasang dan surut itu dalam waktu misalnya 24 jam. Jadi dalam 24 jam satu kali pasang, satu kali surut. Ada juga yang dalam satu hari satu malam itu 2 kali pasang, 2 kali surut. Artinya kan periodenya ada yang 24 jam, ada yang 12 jam ya. Begitu. Nah, sedangkan kalau gelombang tsunami, walaupun itu dia itu tergantung kepada kedalaman ya, kedalaman gempa ya. Kalau misalnya disebabkan oleh gempa, maka lokasi di mana patahannya itu berada itu sejauh apa dari pantai, lalu sedalam apa patahannya, itu akan pengaruhi. Tapi secara garis besar itu misalnya ada gelombang tsunami, maka dia periodenya adalah sekitar 6 jam. Ya. Sehingga dia itu termasuk kepada gelombang. Nah, sekarang kita akan lihat ya, kalau kita ada di tengah laut, lalu melihat, kita di tengah laut, enggak ya, di pinggir laut lah ya, yang paling sering di pinggir laut, lalu kita melihat ke arah laut lepas, itu sebetulnya gelombang, itu dia terjadi di laut lepas itu ada berapa macam gelombang reguler sih yang terjadi di laut? Ada yang tahu kalau di satu buah gelombang reguler itu yang seperti apa? Nah, jadi kalau gelombang reguler sebetulnya kan seperti ini ya. Resolusinya nggak terlalu tinggi juga. Nah, gelombang reguler seperti ini. Kalau misalnya kita menggambar dalam bentuk spasial, dalam artian sumbu X-nya ini adalah jarak X ya, sedangkan sumbu Y-nya ini adalah jarak Y. Lalu ini adalah puncak gelombangnya, ini lembahnya, sehingga nanti ketika kita ukur panjangnya,
dari awal pertama kali dia ini gelombang ini akan naik ya, sampai gelombangnya ini di posisi yang sama akan naik lagi. Ini disebut dengan satu L atau panjang gelombang. Jadi ini satu buah panjang gelombang. Nah, ini adalah gelombang reguler ya, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di laut tadi dengan kondisi seperti ini, nah berarti di laut lepas ya, yang bentuknya seperti ini kira-kira itu terdiri atas berapa gelombang. Ternyata kalau kita lihat ya dengan kondisi seperti ini, kalau satu gelombang itu hanya ada satu puncak dan satu lembah, sedangkan kenyataan yang ada di laut itu seperti ini kira-kira kalau yang sebelah sini ya, kan ini puncaknya apa lembahnya gitu ya. Terus tiba-tiba udah ada puncak lagi. Terus lembah, terus kok ini ya membingungkan ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari contoh ya, ini hanya satu buah contoh, ini yang ditunjukkan di gambar ini. Kalau ada gelombang ya, ini ada satu gelombang yang paling atas, dia memiliki frekuensi omega 1, lalu tinggi gelombangnya adalah H1. Seperti itu. Kalau saya tunjukkan misalnya, ini misalnya satu gelombang jenis 1 ya, dia ada omega 1 dan ada H1. H1 itu adalah tinggi gelombang, jadi dari paling atas nih sampai, dari puncak sampai dasar lembahnya ini H1. Lalu kita gabungkan dengan gelombang lain yang lebih kecil, misalnya dia dengan omega 2 dengan H2. Ini sudah beda lagi parameternya. Ya, ini gelombang yang kedua. Nah, lalu ada lagi gelombang yang ketiga, misalnya yang tadi paling atas kayak gini gitu ya. Ini jauh lebih panjang di panjang gelombangnya omega 3 H3. Tambah lagi satu lagi gitu ya. Ada yang rapat sekali seperti ini misalnya omega 4 H4. Nah, ternyata semua di sini contohkannya ada 4 misalnya. Kalau semua gelombang ini digabungkan, maka bagaimana resultannya, bagaimana hasil totalnya kalau dijumlahkan ya. Misalnya di sini 0 tambah 0 tambah misalnya di sini ada minus setengah ditambah setengah misalnya jadi berapa gitu ya. Terus kita gambarkan totalnya. Ini gambar totalnya gimana? Anggaplah di paling atas ini biar kelihatan ya. Nah, nanti kalau kita jumlahkan 4 macam gelombang ini, anggaplah gini ya, gini. Terus nanti ada puncak lagi ini kira-kira ya. Nah, ternyata ini adalah hasil seluruh gelombangnya ketika dijadikan satu, jadi seperti ini. Ini dari 4 buah gelombang reguler. Reguler itu maksudnya apa? Dia punya frekuensi tertentu, punya tinggi gelombang tertentu, kan? Tapi ada 4 macam. Nah, itu adalah 4 macam. Gimana dengan keadaan di laut lepas ya? Nah, seperti ini yang tadi contohkan di slide ini oleh Juan Carlos ya, Ortiz Royero. Nah, jadi hasil dari 4 gelombang reguler yang digabungkan, jadi begini, bahwa ke atas ini udah nggak jelas nih, kalau puncaknya ada 2, ada yang lembahnya ada 2, ada 3, dan lain-lain. Ini baru 4. Nah, kenyataannya yang ada di laut lepas itu mungkin tidak hanya 4 gitu. Mungkin di satu daerah mungkin ada 1 gelombang ya. Tapi di daerah yang lain ada 2. Mungkin ada yang 3, ada yang 4, ada yang gabungan 5, 6, dan seterusnya. Mungkin banyak sampai tidak terhitung dan mereka pun arahnya berbeda-beda.
Ada yang sana, ada yang sini, ada yang sebaliknya, ada yang saling meniadakan, ada yang saling menjumlahkan. Ya. Jadi sebetulnya gelombang yang nyata yang ada di laut lepas itu banyak dan sangat banyak, lebih banyak dari yang dicontohkan di sini ada 4, ya mungkin lebih banyak, lebih sedikit. Dan itu sangat tergantung pada kondisi tadi, ada arah anginnya, kan arah angin itu tidak hanya satu ya, ada yang lalu ada benda-benda di laut, ada perbedaan massa jenis, sehingga bentuk gelombang pun jadi berbeda-beda. Nah, di sini kita sekarang masuk pada pembahasan tentang gelombang linier. Gelombang linier atau tadi kita bahasakan gelombang yang reguler ya. Gelombang yang reguler artinya di gelombang tersebut ada panjang gelombangnya yang tertentu, lalu ada cepat lambatnya, parameter-parameter tertentu. Nah, yang sebetulnya parameter yang pernah kalian pelajari waktu di fisika, ya waktu di SMA itu sebetulnya mirip ya dan hampir sama. Nah, pertama kita lihat dulu untuk gelombang yang spasial ya. Spasial dalam artian sumbu X-nya ini adalah X ya, jarak terhadap 0,0 ini. Lalu untuk sumbu vertikalnya adalah Y. Nah, artinya kalau saya buat gambar di sini, ini adalah gambar gelombang yang saya ambil pada satu waktu tertentu. Ya, pada satu waktu tertentu, contohnya T sama dengan 0 ya. Contohnya nih, ketika kita mulai melakukan perhitungan lah katakanlah seperti itu, atau pengamatan, lalu T kita ambil sama dengan 0, lalu saya foto cekrek ya seperti ini. Nah, saya sampaikan tadi bahwa jarak dari awal ketika gelombang ini akan naik sampai ke gelombang ini nanti akan naik lagi, ini adalah satu buah panjang gelombang. Nah, lalu dari puncak gelombang sampai ke bagian paling dasar gelombang, paling bawahnya, ini adalah tinggi gelombang. Ya, tinggi gelombang, jadi ini panjang gelombang dari awal sampai ketika gelombang akan naik lagi di waktu yang sama, ini panjang gelombang, lalu tinggi gelombang. Sedangkan tinggi gelombang ini nanti terdiri atas dua buah amplitudo ya, hanya ada dua ini. Nah, karena ini adalah foto pada waktu tertentu, tadi panjang gelombang saya tulis lagi di sini. Nah, gelombang ini kan di permukaan ya, di permukaan laut. Nah, di dasar, ini akan ada dasarnya. Nah, sedangkan jarak dari ini adalah sea water level, SWL. Jarak dari muka air tenang ini, SWL atau MAT, SWL ini adalah D. D ini adalah kedalaman laut, ya, kedalaman laut. Nah, karena ini adalah sumbu Y, ini D adalah kedalaman laut, ini titik nolnya di sini. Nah, sekarang kalau saya tanya Y sama dengan minus D. Nah, itu posisinya di mana ya? Ya, jadi karena dasar lautnya ini adalah Y sama dengan minus D, karena ini kedalaman lautnya adalah segini D, yang paling dasarnya Y sama dengan minus D. Nah, muka air ini kita ekspresikan atau kita biasanya menggambarkan dengan parameter omega, ya, omega, bukan omega, eta. Eta ini adalah muka air, tinggi muka air lautnya. Jadi misalnya segini ya. Nah, ini naik turunnya muka air laut ini adalah eta. Ya, ini adalah
muka air lautnya. Nah, jadi kedalaman laut di sini adalah D, jarak antara muka air rata dan dasar laut, lalu periode gelombang ini adalah T. Nah, kalau kita menggambar seperti ini, yang saya gambarkan tadi adalah spasial, dalam artian X, ya, sumbu X-nya adalah X, lalu sumbu Y-nya adalah ketinggian Y, maka periode gelombang itu tidak bisa kita gambarkan pada grafik ini. Nah, yang bisa kita gambarkan adalah panjang gelombang L. Nah, lalu gimana caranya kalau kita mau menggambar periode gelombang? Nah, kalau kita menggambar periode gelombang, artinya kita harus menggambar gelombang yang lain yang sumbu X-nya adalah T, yaitu waktu. Nah, waktu yang diperlukan dari mulai gelombang ini akan naik sampai dia akan naik lagi itu adalah 1 periode. Kira-kira ada yang tahu nggak ya gimana caranya kita bisa mendapatkan grafik ini? Ini kan grafik terhadap waktu, jadi tinggi muka air terhadap waktu untuk mendapatkan periode gelombang, yaitu ketika gelombang akan naik sampai gelombang akan naik lagi. Bisa nggak ya kita mendapatkan grafik ini dengan cara memotret seperti tadi? Kan kalau yang ini grafik kita dapatkan pada T sama dengan 0 kita foto gitu ya, cekrek. Nah, maka kita akan dapatkan ada gelombang yang naik turun pada tempat yang berbeda-beda seperti ini. Nah, tapi kalau untuk yang grafik yang kedua ini, gimana cara mendapatkannya? Oke, saya jelaskan saja ya. Nah, cara mendapatkan grafik ini yang sumbu X ini adalah T adalah dengan cara kita mengamati misalnya bola ya. Ini seperti saya jelaskan di kuliah hidrolika. Kalian sudah ambil semuanya hidrolika ya. Nah, misalnya di permukaan laut ini ada bola ya. Bola, terus kalian ini berdiri di pinggir laut ya ceritanya. Di pinggir laut, terus ini ada air laut, ini bolanya. Kalian bawa stopwatch, besar sekali stopwatchnya. HP lah ya. Nah, terus di sini kalian hitung ketika 0, ketika waktu ini mulai pertama kali, nah kalian ini diukur ketinggiannya, anggap di sini ada scale gitu ya, ada skala untuk menghitung berapa elevasinya. Ini elevasinya pada T sama dengan 0, ternyata elevasinya adalah 0. Oh, berarti di sini. Nah, setelah itu pada 1 detik kemudian, kalian amati lagi, ternyata bolanya ini naik, misalnya 0,5 meter. Y sama dengan 0,5 meter. Terus kalian tulis, dicatat gitu ya, T 2 detik, terus Y-nya sama dengan 1 meter. Nah, semuanya ini kalian gambar di sini. T sama dengan 1, Y-nya berapa, ya kan? T sama dengan 2, Y-nya berapa. Nah, akhirnya kumpulan titik-titik ini terhadap waktu yang kalian catat, kalian buat grafik, jadilah grafik time series istilahnya. Grafik terhadap waktu yang bukan, yang berbeda dengan yang tadi ini. Kalau ini kan spasial ya, penggambaran tinggi gelombang secara spasial berdasarkan jarak terhadap jarak X ini. Nah, sedangkan kalau yang ini adalah perubahan tinggi gelombang terhadap waktu atau time series, apa istilahnya, grafik time series gitu. Nah, di parameter yang selanjutnya, di sini panjang gelombangnya tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa ini adalah jarak antara 2 puncak gelombang yang berurutan. Jadi yang ada di dalam PowerPoint, ini sebetulnya dua-duanya adalah grafik
spasial itu ya, penggambaran spasial. Ini X, Y ya. Tapi untuk grafik yang terhadap waktu tidak saya gambarkan di sini. Saya pikir sebenarnya nggak terlalu penting ya, karena itu di kuliah hidrolika kalian sudah pernah saya sampaikan mengenai hal itu. Nah, di sini untuk panjang gelombang, kalau misalnya kita sudah tahu panjang gelombang pada suatu tempat itu seperti apa, panjangnya ya dari sini ke sini, yaitu adalah ketika dia gelombang itu ada di puncak, lalu sampai ke puncak lagi, yang berurutan itu disebut dengan satu panjang gelombang. Nah, ada cepat lambat gelombang ya. Parameter cepat lambat gelombang ini C sama dengan L per T. Jadi C cepat lambat gelombang adalah panjang gelombang dibagi dengan T-nya, T besar ya. T besar itu artinya adalah periode gelombang. Nah, jadi parameter-parameter itu perlu diketahui. C sama dengan L per T. Nah, lalu ada yang disebut dengan angka gelombang, ya, yaitu 2pi per L atau wave number, bahasa Inggrisnya. Wave number itu 2pi per L. Nah, nanti karena kalian akan bertemu dengan parameter-parameter ini lagi, ya. Jadi ada parameter gelombang 2pi per L, itu adalah angka gelombang. Lalu ada omega, itu adalah 2pi per T. Ini adalah frekuensi gelombang. Jadi khusus untuk gelombang laut ada parameter-parameter seperti ini. C sama dengan cepat lambat gelombang adalah L per T. Lalu K sama dengan 2pi per L. Lalu omega frekuensi gelombang adalah 2pi per T. Sedangkan ini tadi fluktuasi muka air laut ini disebut dengan eta. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori gelombang linier. Nah, ini sebetulnya kenapa sih kita belajar teori gelombang linier ini? Kembali ke hal yang tadi saya sampaikan, bahwa keadaan di laut yang begitu kompleks itu membuat kita mencari cara bagaimana kita bisa memodelkan laut itu ke dalam persamaan matematika. Kenapa? Karena kita ingin menghitung ya. Misalnya tsunami aja yang sederhana. Terus kita dengan keadaan seperti ini aja kita pengen tahu ya. Tsunami itu kapan sampainya kan gitu. Terus kalau ada gelombang akibat angin itu setinggi apa? Waktunya berapa lama kan seperti itu. Nah, artinya jika kita ingin mencari hal-hal tersebut, maka kita perlu melakukan pemodelan matematika yang bisa dihitung oleh komputer sehingga kita bisa memprediksi, kita bisa menghitung lebih jauh. Nah, sehingga akhirnya keadaan yang ada di lapangan, keadaan gelombang yang ada di laut lepas yang sedemikian kompleksnya, yang tadi saya sepertinya kecampur dengan kuliah yang tadi. Yang sebetulnya kita tidak bisa kita modelkan bahwa gelombang itu misalnya kita anggap seragam semuanya, atau tidak ada perubahan terhadap waktu semuanya. Nah, tapi dalam rangka memodelkan, maka kita membuat asumsi-asumsi sehingga gelombang itu sesederhana mungkin agar bisa dihitung, gitu ya, agar bisa dibuat persamaannya matematikanya agar bisa dihitung. Nah, sehingga dibuatlah sebuah teori yang cukup sederhana yang disebut dengan teori gelombang linier atau teori gelombang amplitudo kecil. Nah, di sini kalian akan lihat ada beberapa istilah-istilah yang mungkin tidak kalian pahami secara keseluruhan, tapi kalian terima saja dulu, sehingga nanti kalau kalian tertarik nanti bisa dibaca lebih lanjut atau dipelajari lebih jauh atau dicari lagi ya. Teori gelombang amplitudo kecil ini diturunkan dari persamaan kontinuitas untuk aliran tak rotasi ya. Persamaan kontinuitas kalian sudah belajar di kuliah hidrolika ya, yang
yang sebetulnya dasar pemikiran itu sama dengan A1 V1 sama dengan A2 V2 ya sebetulnya. Yang bentuk yang paling sederhana seperti itu. Nah, bentuk persamaan itu seperti ini. Dia pakai diferensial parsial ya. Saya sampaikan aja dulu pokoknya. Ini adalah turunan kedua dari V ya. Turunan kedua dari V terhadap X. Dan ditambah dengan turunan kedua dari V terhadap Y. Kalian sudah belajar matematika 1, matematika 2. Saya dengar juga sudah ada ini ya, materi mengenai persamaan diferensial dan persamaan diferensial parsial. Nah, kalian bisa lihat di PowerPoint juga. Nah, dengan U itu adalah turunan pertama dari V terhadap X. Do V do X itu adalah U. Sedangkan Y adalah turunan dari V terhadap V ya bukan V. V adalah turunan pertama dari V terhadap Y. Nah, nantinya dari persamaan ini ada kondisi batas di dasar laut dan kondisi batas di permukaan laut. Dengan menggunakan persamaan dengan melihat ada 7 persyaratan-persyaratan. Persyaratan apa saja yang digunakan dalam pemodelan ini? Persyaratan yang pertama adalah bahwa air itu dianggap merupakan zat homogen ya. Jadi walaupun sebetulnya air itu kan dia tidak homogen ya, jelas sekali tidak homogen. Ada yang ada yang lebih kental, ada yang lebih cair dan lain-lain, tapi airnya dianggap homogen, lalu tidak terkompresi atau incompressible, lalu tegangan muka atau surface tension-nya diabaikan, lalu irrotasional ya, tidak tanpa rotasi walaupun sebetulnya tidak begitu. Tidak ada tegangan geser pada batas air udara atau pada dasar laut. Jadi ini untuk membuat agar nanti pada persamaan batas itu dia tidak ada perubahan parameter gelombang ya. Lalu pengaruh angin terhadap gelombang ini tidak diperhatikan. Jadi ini hanya membicarakan teori gelombangnya saja. Nah, ini adalah selanjutnya adalah persamaan dasar laut adalah diam, impermeable, dan horizontal. Jadi kalau tadi kita tahu bahwa V adalah turunan pertama dari V terhadap Y, ya kan? Nah, yang ini ya. Ini V adalah turunan pertama dari V terhadap Y. Nah, untuk kondisi batas di dasar laut, kondisi batas di dasar laut adalah ketika V, yaitu turunan pertama dari V terhadap Y, ini adalah 0, yaitu di mana dasar laut itu kan seperti yang tadi sudah kita gambarkan ya, yaitu ketika Y sama dengan minus D. Masih ingat nggak ya yang tadi itu ada X, lalu ada Y, lalu ini adalah 0. Nah, dasar lautnya di sini, sedangkan jarak dari 0 terhadap dasar laut ini adalah adalah D ya. Sehingga kalau kita ambil posisi di sini ini berapa Y-nya? Nah, Y sama dengan minus D. Ya. Ini adalah kondisi batas di dasar laut. Yaitu V-nya 0 pada Y sama dengan minus D. Nah, persyaratan yang selanjutnya adalah tekanan udara di permukaan air adalah konstan. Jadi di permukaan air itu tekanannya kita tidak anggap berbeda-beda, anggap konstan.
Lalu amplitude gelombang itu kecil dibandingkan panjang gelombang dan kedalamannya. Intinya amplitudenya cukup kecil ya dibandingkan dengan kedalaman, dibandingkan panjang gelombangnya, dianggap panjang gelombangnya cukup panjang gitu ya. Lalu kecepatan partikel air itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan jalar gelombang. Kecepatan jalar gelombang itu adalah kecepatan muka gelombang ya, yang tadi warnanya merah ya. Nah, itu jauh lebih besar daripada kecepatan partikel air. Kecepatan partikel yang bulat-bulat ya, yang tadi seperti elips tadi, nah itu jauh lebih kecil daripada kecepatan jalar gelombang atau kecepatan muka gelombang. Nah, ini kondisi batas di permukaan laut. Kalau yang tadi, yang saya tuliskan tadi sebelumnya, adalah kondisi batas di dasar laut. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi batas di permukaan? Nah, justru ini adalah yang menjadi concern kita, dalam artian yang akan kita hitung tuh yang ini loh, gitu kan. Berapa sih tinggi gelombang? Nah, itu kan kalau kita tanya berapa sih tinggi gelombang, itu kan yang ada di permukaan lautnya kan, yang paling atasnya kan. Nah, sehingga inilah yang dihitung. Nah, sehingga persamaan ini diperoleh dari persamaan Bernoulli untuk aliran yang tak mantap, ya. Persamaan Bernoulli untuk aliran yang tak mantap, persamaannya adalah seperti ini. Untuk aliran yang tak mantap, nah intinya adalah persamaannya seperti ini bentuknya, setengah U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah GY ditambah P per rho ya, ditambah do V do T, itu V-nya itu sebetulnya sama dengan V yang tadi ya. Ini V-nya itu sama dengan V yang ini. V do T sama dengan 0. Nah, setelah itu kita tinggal substitusikan saja apa yang sudah kita tahu tadi, bahwa do V U itu adalah do V do X dikuadratkan, jadi U itu yang ini. Lalu V itu adalah do V do Y dikuadratkan, jadi ini. Saya teruskan di sini. Jadi setengah do V do X do V kuadrat terhadap X, lalu do V do kuadrat V per do Y kuadrat, lalu ditambah GY, ditambah ditulis kembali P per gamma ditambah do V do T sama dengan 0. Nah, dari sini sebetulnya dari persamaan yang cukup kompleks ini kita tidak perlu bingung karena ini sebetulnya akan kita sederhanakan ya. Seperti yang tadi kita bahas bahwa yang kita hitung di sini adalah teori gelombang linear, sehingga kita cari yang paling sederhana, sehingga dari ini do kuadrat X, do kuadrat V terhadap X kuadrat, lalu terhadap Y kuadrat. Nah, dari sini kita akan linearisasikan. Bagaimana caranya? Kalau kita linearkan, berarti yang bentuk kuadrat-kuadrat ini kita anggap ini 0 ya. Karena kita ambil yang linearnya aja deh gitu. Karena kita carinya yang sederhananya saja. Ini adalah yang ada kuadrat-kuadratnya kita anggap 0. Nah, lalu setelah itu apa lagi yang bisa disederhanakan ya? Tadi kalau terhadap T memang kita akan bahas. Nah, tapi tekanan atmosfer kita anggap bahwa dia tekanannya adalah mengikuti tekanan atmosfer, sehingga ini juga kita abaikan ya. Sehingga sama dengan 0, nah sehingga tinggal dua suku ini saja.
GY sama dengan, sini pindah kanan, minus dou V dot T. Nah, sehingga dari sini, lalu kita buat Y sama dengan, ini pindah ke kiri, 1 per G, dou V dot T. Nah, setelah itu, dari sini kita akan mencari berapakah fluktuasi muka air lautnya. Jadi sebetulnya yang ingin kita cari itu kan kondisi batas di permukaannya ya tadi ya. Yang di permukaan itu yang ingin kita cari itu apa? Fluktuasi muka air lautnya ya. Yaitu ketika apa? Ketika Y sama dengan eta. Itu berapa? Etanya itu berapa? Sehingga nanti kita cari bagaimana ketika Y sama dengan eta, nah ini juga sama dengan eta, sehingga pada akhirnya kita akan dapatkan eta ini kecil yang dibanding panjang gelombang, maka eta fluktuasi muka air laut sama dengan minus 1 per G dou V dou T pada saat Y sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kondisi batas di permukaan. Nah, nantinya dia akan diturunkan ya, sehingga persamaan yang tadi ini diturunkan menjadi beberapa persamaan ini, yaitu C sama dengan GT per 2Pi tan hiperbolik 2Pi D per L, dan L sama dengan C dikali T. Jadi ini tinggal dikalikan T lagi, maka ini GT kuadrat per 2Pi dikali tan hiperbolik 2Pi D per L. Penjabaran rumusnya ini bisa dilihat di buku-buku ini. Kalau yang di e-book ini ada di sini halaman 35 sampai 38. Kalau di bukunya Pak Bambang Triatmojo ini ada di halaman 14 sampai 15 ya. Nah, dari persamaan tadi juga akan didapatkan persamaan yang cukup populer ya. Kita menyebutnya persamaan dispersi. Ini adalah omega kuadrat sama dengan G dikali K dikali tan hiperbolik KD. Itu. Nah, lalu untuk persamaan permukaan air sebetulnya ini persamaan biasa ya. Persamaan gelombang biasa, amplitudo dikali dengan cos. Kalau di sini Kx min omega T. Nah, di sini K itu adalah wave number. Yang tadi kita bahas bahwa wave number itu adalah angka gelombang. Ya. Jadi angka gelombang. Sedangkan omega ini adalah wave angular frequency atau frekuensi gelombang ya. Frekuensi gelombang omega sama dengan 2pi per T yang ini, sedangkan K adalah angka gelombang yang ini 2pi per L. L itu adalah panjang gelombang tadi. Ini adalah persamaan permukaan air atau sirkulasi muka air laut eta. Nah, sedikit saja ini tentang klasifikasi gelombang berdasarkan kedalaman relatif ya. Jadi nanti saya akan ulangi lagi nanti hal ini minggu depan, hanya sekilas saja bahwa berdasarkan kedalaman relatifnya. Kedalaman relatif itu adalah D per L, D itu adalah kedalaman laut, sedangkan L adalah panjang gelombang. D per L ini bisa kita klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama lebih besar dari setengah D per L-nya, ini adalah termasuk deep water, lalu transitional water ketika ada aliran transisi, dan shallow water atau aliran yang gelombang yang dangkal itu adalah ketika D per L ini kurang dari 1/25. Nanti masing-masingnya ini berdasarkan
grafik ini, ini tan hiperbolik KD terhadap KD. K itu kan tadi angka gelombang ya, D-nya adalah kedalaman laut. Lalu kalau dihitung tan hiperbolik dari KD ini, maka kita bisa membuat grafik seperti ini. Jadi semakin besar nilai KD, maka tan hiperbolik KD-nya mendekati 1. Nah, dengan keadaan ini, maka nanti persamaan yang panjang dan agak jelimet ini nanti bisa kita buat sederhana ya. Sehingga kalau di water, tan hiperbolik KD-nya mendekati 1. Kalau di transitional water memang kita tetap gunakan tan hiperbolik KD, tapi kalau di shallow water, tan hiperbolik KD nanti sangat dekat dengan sudutnya sendiri yaitu KD, sehingga nanti persamaan cepat rambat gelombang di sini yang sudah kita turunkan tadi yang ini, GT per 2V dikali tan hiperbolik 2πd per L atau tan hiperbolik KD, itu nanti bisa jadi lebih sederhana. Jadi seperti ini. Ya. Ini adalah mengenai tadi klasifikasi gelombang berdasarkan kedalaman relatifnya.